Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dewi Anggraini, Istiqomah Husnul Syafaah, dan Katarina Apriliani. Di sini kami akan membahas mengenai globalisasi dan neoliberalisme. Materi yang akan kami bahas adalah globalisasi, neoliberalisme, dan pengaruh globalisasi dan neoliberalisme terhadap ekonomi. Next. Yang pertama, globalisasi. Era globalisasi dimulai pertengahan 1980-an, dipersiapkan dan dipelopori oleh negara ekonomi maju seperti beberapa negara anggota Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berikut definisi dari globalisasi. Kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Definisi yang baku dari globalisasi memang belum ada. Namun globalisasi dikaitkan dengan istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Next. Skoll mengidentifikasikan globalisasi dengan beberapa istilah berikut. Yang pertama, internasionalisasi. Meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini, masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain. Yang kedua, liberalisasi. Globalisasi juga diartikan dengan semakin menyempitnya batas antar negara, misalnya hambatan ekspor-impor, lalu lintas, devisa, maupun migrasi. Yang ketiga, universalisasi. Globalisasi juga digambarkan sebagai semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Yang keempat, westernisasi. Bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal. Selanjutnya, ciri yang merujuk pada fenomena globalisasi. Terjadinya perubahan dalam konstelasi ruang dan waktu, perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi dengan cepat. Sementara melalui pergerakan massa, semacam turis memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh multinasional, dan dominasi organisasi internasional seperti World Trade Organization atau WTO. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa terutama televisi, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Yang selanjutnya, dampak globalisasi. Yang pertama, dampak positif. 1. Globalisasi politik. Jika pemerintah dijalankan secara terbuka, demokratis, jujur, bersih, dan dinamis, maka rasa nasionalisme masyarakat akan meningkat. Yang kedua, globalisasi ekonomi. Dengan terbukanya pasar internasional dapat meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara yang menunjang kehidupan ekonomi negara. Yang ketiga, globalisasi sosial budaya. Dengan meniru pola pikir yang baik, etos kerja yang tinggi, disiplin, dan iptek untuk meningkatkan kemajuan negara. Selanjutnya yaitu dampak negatif dalam konteks negara Indonesia. Yang pertama, lunturnya rasa nasionalisme akan memungkinkan berubahnya ideologi Pancasila menjadi ideologi liberalisme. Yang kedua, hilangnya rasa cinta produk dalam negeri yang dipengaruhi oleh banyaknya produk luar negeri yang digemari di Indonesia. Yang ketiga, lupa akan identitas diri, khususnya anak muda, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat. Yang keempat, yaitu kesenjangan sosial, karena persaingan bebas yang akan menimbulkan pertentangan. Yang kelima, yaitu budaya dan bahasa.
munculnya budaya westernisasi dan lunturnya penggunaan bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu munculnya sikap individualisme yang memicu timbulnya ketidakpedulian kepada sesama dan negara. Next. Selanjutnya adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Saskia Sassen menerangkan bahwa globalisasi ekonomi merupakan transformasi besar dalam organisasi teritorial kegiatan ekonomi dan kekuatan politik ekonomi. Next. Menurut Tan Ri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, globalisasi produksi. Terjadi ketika perusahaan dapat berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan karena upah buruh yang rendah, tarif biaya masuk yang murah, infrastruktur memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Hal ini terlihat dalam kemudahan bagi perusahaan global untuk memperoleh akses pinjaman atau investasi di semua negara di dunia. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Hal ini nyata dalam pemanfaatan tenaga kerja dari seluruh dunia, seperti penggunaan staf profesional yang memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Yang keempat, globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan jadi semakin cepat, ketat, dan adil. Yang terakhir, globalisasi jaringan informasi. Hal ini terwujud ketika masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia. Karena kemajuan teknologi seperti melalui televisi, radio, media cetak, internet, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu kebaikan dan kelemahan globalisasi ekonomi. Kebaikan globalisasi ekonomi diantaranya yaitu meningkatkan produksi global, meningkatkan kemakmuran masyarakat, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, serta menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Lalu kelemahan dari globalisasi ekonomi yaitu menghambat pertumbuhan sektor industri, memperburuk neraca pembayaran, sektor keuangan semakin tidak stabil, dan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai neoliberalisme. Neoliberalisme adalah suatu aliran atau paham ekonomi yang menekankan pada ekonomi pasar bebas dengan usaha menekan campur tangan pemerintah dan berkonsentrasi atau berfokus pada kekuasaan swasta terhadap perekonomian. Neoliberalisme juga merupakan fenomena sosial politik yang biasanya dialamatkan kepada sekelompok penguasa dan intelektual di Barat yang mendukung dan ingin menghidupkan kembali gagasan-gagasan liberalisme klasik. Lalu bagaimana bentuk liberalisme lama itu? Aliran liberalisme lama atau klasik diawali oleh teori seorang ekonom Inggris yaitu Adam Smith dalam karyanya yang berjudul The Wealth of Nations. Pada saat itu, dia dan kawan-kawannya menggagas penghapusan intervensi pemerintah dalam ekonomi karena menganggap bahwa dalam ekonomi tidak perlu adanya campur tangan pemerintah, tetapi perdagangan dan persaingan bebas merupakan cara terbaik agar ekonomi negara bisa berkembang daripada melalui regulasi negara. Yang artinya, liberalisme di sini adalah bebas dari kontrol pemerintah, atau kebebasan individu menjalankan persaingan bebas, termasuk kebebasan kaum kapitalis untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Next. Selanjutnya yaitu awal mula munculnya paham neoliberalisme. Neoliberalisme dikembangkan oleh seorang ekonom Inggris pada abad ke-20, yaitu John Maynard Keynes yang menentang paham liberal.
Neoliberalisme dilatar belakangi saat terjadinya depresi ekonomi atau berbagai kegagalan kebijakan ekonomi yang melahirkan ketidakpuasan dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, Keynes mengembangkan gagasan alternatif bahwa pemerintah dapat dan harus melakukan intervensi dalam perekonomian. Gagasan tersebut disebut dengan Keynesian atau sering juga disebut dengan welfare state atau negara kesejahteraan, di mana pemerintah mengambil peran penting dalam perlindungan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya. Hal ini mempengaruhi Presiden Roosevelt untuk melahirkan kebijakan New Deal karena dianggap menyelamatkan rakyat Amerika waktu itu. Kemudian mulailah negara-negara berkembang lainnya menganut strategi pembangunan dengan welfare state. Namun, adanya krisis kapitalisme pada tahun 1970-an yang menyebabkan semakin berkurangnya tingkat keuntungan kaum kapitalis membuat mereka meneguhkan kembali tekad mereka pada sistem liberalisme, di mana mereka yakin bahwa pasar bebas lebih bisa memajukan ekonomi daripada usaha negara yang malah lebih memberikan kerugian. Paham neoliberalisme dikembangkan melalui konsensus yang dipaksakan, terutama negara miskin dan berkembang yang membutuhkan pinjaman akibat adanya krisis moneter. Dalam menghadapi krisis moneter di beberapa negara Amerika Latin, mereka bekerja sama dengan Departemen Keuangan Amerika Serikat, Bank Dunia, dan IMF untuk meluncurkan kebijakan ekonomi, yaitu Konsensus Washington. Next. Konsensus Washington diperkenalkan oleh John Williamson pada tahun 1989. Konsensus ini mendeskripsikan 10 kebijakan ekonomi yang menjadi dasar reformasi bagi negara berkembang atau yang sedang mengalami krisis. 10 kebijakan itu yaitu yang pertama, disiplin fiskal atau disiplin anggaran pemerintah yang digunakan untuk menyeimbangkan depresi dan inflasi tinggi. Yang kedua yaitu public expenditure atau pengarahan anggaran belanja ke sektor publik dengan memangkas subsidi. Yang ketiga yaitu reformasi atau pembaruan pajak. Seringkali berupa pemberian kelonggaran bagi para pengusaha untuk kemudahan pembayaran pajak serta memperluas basis pemungutan pajak. Yang keempat yaitu liberalisasi keuangan yang berupa kebijakan bunga bank yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang kelima, nilai tukar uang yang kompetitif dengan melepas nilai tukar tanpa kontrol pemerintah. Yang keenam, trade liberalization barrier, yaitu menyingkirkan aturan pemerintah yang mengganggu perdagangan bebas. Yang ketujuh, foreign direct investment, yaitu menyingkirkan aturan yang menghambat pemasukan modal-modal, yakni kebijakan untuk memberikan semua pengelolaan perusahaan negara kepada pihak swasta. Yang kesembilan yaitu deregulasi kompetisi untuk menghilangkan hambatan bagi pelaku ekonomi baru dan mendorong pasar agar lebih kompetitif. Yang terakhir yaitu intellectual property right atau paten dengan memberikan keamanan legal bagi hak kepemilikan. Next. Berikut ini poin-poin penting dalam neoliberalisme, yaitu pasar sebagai penguasa. Pintu perdagangan dan investasi harus dibuka lebar, tidak ada kontrol pemerintah dan harga barang diatur pasar, pemotongan belanja negara terhadap pelayanan publik, anggaran negara dipakai untuk mendirikan infrastruktur termasuk fasilitas kesehatan, jaminan sosial, perawatan jalan, dan penyediaan air bersih harus dikurangi. Deregulasi yaitu mengurangi peraturan pemerintah yang merugikan perusahaan. Dan yang terakhir, privatisasi atau perusahaan negara harus dijual kepada pihak swasta dan pemerintah dilarang ikut campur dalam bisnis. Apabila sistem ekonomi ini diterapkan, dapat menyebabkan rakyat miskin semakin miskin dan kaum kaya semakin kaya, sehingga kesenjangan sosial semakin melebar. Next. Selanjutnya, dampak kebijakan neoliberalisme di Indonesia. Yang pertama, perdagangan bebas. Penghapusan tarif dan biaya impor menyebabkan kemerosotan pendapatan produsen atau UMKM, kemandulan pertanian lokal, dan
instabilitas industri dalam negeri. Yang kedua, privatisasi BUMN. BUMN banyak yang dijual kepada pihak swasta. Ketika perusahaan BUMN sudah berpindah tangan pada swasta, hal ini akan menyebabkan kenaikan biaya, di mana keuntungan atas kenaikan tersebut hanya dapat dinikmati oleh sekelompok orang. Yang ketiga, ketergantungan pada investor asing. Pengurangan pajak perusahaan multinasional dapat mengurangi pendapatan negara di sektor pajak, sehingga pemerintah menaikkan pajak bagi pelaku usaha dalam negeri. Yang keempat, ketergantungan utang luar negeri. Pemerintah memprioritaskan cicilan pengembalian utang melalui kebijakan APBN. Akibatnya, anggaran untuk belanja modal dan belanja sosial seperti kesehatan dan pendidikan, serta penghapusan subsidi, misalnya subsidi pertanian, energi, dan lain-lain. Yang kelima, membiarkan pasar yang berkuasa. Layanan publik seperti kesehatan, air bersih, pendidikan, penyediaan rumah, dan lain sebagainya diserahkan kepada mekanisme pasar. Akhirnya, di mata dan pikiran rakyat, layanan mendasar tersebut menjadi komoditi mewah dan merekalah yang akan menanggung kenaikan harga layanan tersebut. Next. Selanjutnya yaitu perbandingan antara ekonomi kerakyatan dan neoliberalisme. Dalam ekonomi kerakyatan, yang pertama, memihak pada rakyat kecil dan sederhana dengan menjunjung kedaulatan rakyat dan bertujuan untuk menciptakan kemakmuran rakyatnya. Sedangkan dalam neoliberalisme bersifat prokapitalis, yaitu memihak pada kaum kapitalis dan mengabaikan moralitas dengan menempatkan investasi dan investor di atas segala-galanya dengan maksud memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi kaum kapitalis. Yang kedua, dalam ekonomi kerakyatan disusun Undang-Undang Pasal 33 ayat 1, yang isinya menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan mengembangkan koperasi. Sedangkan dalam neoliberalisme mengatur dan menjaga bekerjanya mekanisme pasar dan mencegah monopoli. Yang ketiga, ekonomi kerakyatan menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dengan mengembangkan BUMN. Diatur dalam Undang-Undang Pasal 33 ayat 2. Sedangkan dalam neoliberalisme mengembangkan sektor swasta dan melakukan privatisasi BUMN. Yang keempat, dalam ekonomi kerakyatan menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3. Sedangkan dalam neoliberalisme memacu laju pertumbuhan ekonomi termasuk dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masuknya investasi asing. Yang kelima, ekonomi kerakyatan memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 2. Sedangkan neoliberalisme melindungi pekerja perempuan, pekerja anak, dan bila perlu menetapkan upah minimum. Yang keenam, ekonomi kerakyatan mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat, memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi. Sedangkan dalam neoliberalisme melaksanakan kebijakan anggaran ketat termasuk menghapuskan subsidi. Yang terakhir, dalam ekonomi kerakyatan memelihara fakir miskin dan anak terlantar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 34. Sedangkan dalam neoliberalisme tidak ada aturan yang mengatur tentang pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar. Selanjutnya, pengaruh globalisasi dan neoliberalisme. Yang pertama yaitu kebijakan pasar bebas. Dalam pasar bebas, penjualan antar negara dilakukan tanpa memungut pajak ekspor maupun impor atau hambatan dalam perdagangan lainnya. Perdagangan bebas juga bisa diartikan dengan tidak adanya hambatan yang telah ditetapkan pemerintah dalam perdagangan dengan perusahaan atau antar individu yang ada di negara yang berbeda. Perdagangan bebas ini merupakan anak dari neoliberalisme, sehingga para pendukung neoliberalisme menggunakan mitos-mitos tentang pasar bebas. Yang kedua, yaitu ekonomi Indonesia dikuasai asing. Ekonomi pasar bebas membuat Indonesia tidak dapat menghindar dari modal asing yang turut menguasai aset-aset yang dimiliki negara.
ini dominasi asing semakin tersebar luas pada sektor-sektor perekonomian, seperti sektor keuangan, perkebunan, sumber daya mineral, dan lain-lain. Pada saat ini, dominasi asing yang dirasakan oleh masyarakat yaitu banyaknya produk-produk luar negeri yang beredar di pasar dalam negeri. Bukti nyata bagaimana Indonesia dikuasai asing yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dominasi produk asing. Perkembangan ekonomi global yang semakin terbuka mengakibatkan adanya persaingan yang ketat antara produk lokal dan produk asing, di mana produk asing telah lebih mendominasi peredaran produk lokal di pasar dalam negeri. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah harus mampu merevitalisasi peran dan fungsi pasar tradisional supaya bisa menjadi wadah bagi masyarakat guna memasarkan produknya tanpa merasa takut dengan serangan produk asing. Yang kedua, yaitu penanaman modal asing. Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di negara Indonesia oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan sepenuhnya atau hanya patungan dengan penanam modal dalam negeri. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang ketiga yaitu utang luar negeri. Utang luar negeri yaitu penerimaan negara baik yang berbentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan maupun barang atau jasa yang didapat dari pemberi pinjaman luar negeri yang wajib dibayar kembali dengan ketentuan yang telah disepakati. Yang terakhir yaitu privatisasi dan divestasi BUMN. Privatisasi BUMN merupakan perubahan kepemilikan dari yang semula milik negara menjadi milik pribadi. Hal ini dianggap pemerintah bisa menjadi cara untuk meningkatkan kinerja serta nilai perusahaan, memperluas manfaat bagi negara, serta memperbanyak kepemilikan saham oleh masyarakat. Next. Berikut referensi yang kelompok kami gunakan. Next. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.